Halo semuanya, selamat datang di channel saya, Tias Tami. Pada video kali ini, saya akan menunjukkan cara membuat lingkaran yang setiap pergantian roundnya lebih rapi, juga untuk pergantian warna benangnya. Di sini, bila dibandingkan dengan rajutan saya yang ini, di bagian pergantian round, terlihat kurang rapi ya, ada seperti bekas garis-garisnya, sehingga sini saya tutup menggunakan label untuk mengurangi kesan kurang rapinya. Untuk pola pembuatan bunga ini bisa dilihat pada video saya lainnya, linknya akan saya cantumkan pada description box untuk mengetahui pola pembuatannya. Untuk cara membuat lingkarannya, di video tersebut adalah dengan cara ini, tapi teman-teman bisa juga menggunakan cara pada video ini supaya hasilnya lebih rapi, lebih bagus untuk pergantian round dan pergantian warna benangnya. Ini saya merajut lingkaran. Pada round 1 kita membuat DC sesuai dengan jumlah yang dibutuhkan pada pola masing-masing. Kemudian pada round 2 membuat DC increase atau membuat 2 DC langsung di setiap satu stitchnya. Nah, ini sudah di akhir round, jadi akan saya akhiri. Kita buat slip stitch langsung pada DC pertama di sini, kemudian lepas hakpen, lalu skip satu stitch, dan di stitch berikutnya kita arahkan hakpen dari arah belakang, kemudian kait loop melewati stitch tersebut. Begini cara mengakhiri. Kemudian kita mulai merajut di stitch yang sama, dimana tadi ini barusan ditarik ya. Untuk DC pertama kita buat bentuk SC, kemudian satu chain. Ini sebagai bentuk untuk mengawali satu DC yang pertama, jadi tidak membuat 3 chain. Untuk round 3 polanya adalah membuat DC increase terlebih dahulu, kemudian baru di stitch berikutnya adalah 1 DC seperti ini, DC increase, kemudian 1 DC. Seperti itu sampai dengan akhir round. Menjelang akhir round, jadi di sini ada 2 stitch yang belum saya rajut. Kita merajutnya adalah pada bagian atas ini. Jangan dirajut pada chain dimana tadi awal bentukan pengganti DC ini ya. 1 SC plus 1 chain. Jangan pada chain di sini, tetapi pada bagian atas ini. Di sini kita buat increase. Lalu kemudian pada stitch berikutnya akan kita buat 1 DC, yaitu pada bagian atas ini. Jadi ini seperti ada utas benang ini tadi sisa ya, sisa atau tinggalan saat membuat slip stitch untuk mengakhiri round break sebelumnya. Jadi kita di atasnya sini. Seperti ini. Lalu kemudian kita akhiri dengan cara yang sama dengan sebelumnya. Ini mengganti DC pertama berupa 1 SC kemudian 1 chain, berarti di chain kita ambil utas yang belakang, slip stitch seperti ini,
kemudian lepas dulu, skip satu stitch, berarti di stitch berikutnya. Kalau ini adalah DC pertama, berarti ini DC kedua, dan ini adalah DC ketiga. Kita arahkan hakpen dari belakang melewati ini, kemudian kita kait ke belakang seperti ini. Kemudian lanjut round berikutnya, kita buat 1 SC melewati 2 loop ini, kemudian 1 chain. Ini sebagai pengganti bentuk 1 DC yang pertama. Lalu buat increase. Bila sebelumnya adalah increase kemudian 1 DC, berarti sekarang increase dilanjutkan dengan 2 DC. Begitu seterusnya hingga akhir round. Increase kemudian 2 DC. Increase kemudian 2 DC. Lalu ketika kita ingin mengakhiri round untuk mengganti warna, misalnya di akhir round potong benang seperti ini tanpa membuat tambahan 1 chain di setelah DC yang terakhir. Kemudian ini adalah DC pertama, ini DC kedua. Tarik benang melewati loop dari DC kedua. Ini 1, 2 seperti ini. Nih kita tarik. Kemudian dari arah belakang DC yang terakhir hanya melewati bagian back loop saja seperti ini, kemudian kait benang. Hasilnya bagian atas terlihat lebih rapi. Kemudian kita akan melanjutkan perajutan dengan benang yang berikutnya. Di sini untuk warna benang yang baru akan kita awali dengan standing SC. Jadi kita buat slip knot terlebih dahulu seperti ini. Kemudian lilit benang 1 kali seperti akan membuat DC seperti biasanya. Kemudian jaga posisinya jangan sampai terlepas. Kita mulai dari stitch mana saja itu bisa. Nah, di sini saya akan mulai dari stitch DC. Ini adalah increase ya. Kemudian ada DC. Saya akan mulai pada DC setelah increase. Ini increase, kemudian ini stitch di mana saya akan memulai. Masukkan, kemudian kait benang. Jangan lupa untuk jaga posisi lilitan benang dengan jari telunjuk seperti ini. Sekarang ada 3 loop pada hook. Kait benang melewati 2 loop. Kait benang melewati 2 loop seperti ini. Kemudian kembali seperti sebelumnya, kita buat increase terlebih dahulu. Lalu karena pada round sebelumnya adalah membuat increase kemudian 2 DC, berarti pada round ini setelah increase kita membuat 3 DC, 1 2 dan 3. Begitu seterusnya, tinggal melanjutkan perajutannya sampai dengan selesai sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Ini increase 1 2 3, ini increase kemudian 1 2 dan 3. Seperti ini, tinggal dilanjutkan sampai dengan akhir perajutan sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Terima kasih teman-teman sudah menonton hingga selesai perajutan kita, mulai dari penggantian warna, juga untuk pergantian round dan mengakhiri roundnya. Semoga ada manfaat yang bisa diambil dari video ini. Sampai jumpa di video lainnya.
Semoga sehat selalu dan selamat berkarya teman-teman.